Halo semuanya, kembali lagi di podcast Binte bersama saya Bayu Triharyanto. Dan saya As. Oke, kita hari ini mau bahas apa ini? Kita mau bahas yang seram-seram. Oke guys, Apa? jadi hari ini kita mau bahas sedikit berbeda dari yang kemarin-kemarin. Berbeda dari biasanya. Karena kita akan membahas hal-hal mistis Mistis. alias paranormal experience. Jadi cerita apa yang mau kita bawakan hari ini? Jadi orang ini mau bahas ini tempat paling menyeramkan di Sulawesi Tengah. Apakah itu tempatnya? Tempatnya itu bernama Wintira. Oh. Nanti dikasih sound Iya. guguk saya. Nggak usah kau yang guguk baik. Oke, lanjut. Serem ini, jangan ketawa. Jangan ketawa-ketawa. Jadi, guys, buat yang belum tahu, Wintira itu adalah nama sebuah desa di Sulawesi Tengah, yang mana desa itu merupakan sebenarnya kalau kasat mata itu desanya itu hutan. Desa gaib lah ya, desa gaib. Ya, Wintira itu adalah kota gaib. Kota gaib. Ya, bukan desa. Oke. Kota gaib yang berada di sebuah desa. Di mana itu letaknya? Sulawesi Tengah yang tadi saya bilang. Bukan, tepatnya kabupaten apa? Oh, Kota, ya Ya, sekitar 2 jam dari kota Palu lah. Itu pantai barat ya? Pantai Timur. Pantai timur. Sorry, maaf Di saya kebun lupa. kopi namanya. Jadi untuk teman-teman yang pernah bepergian antara Palu Toli-Toli pasti tidak asing dengan tempat ini. Ya. Kebun kopi. Pasti sering melewati tempat ini lah kalau bepergian Palu Toli-Toli atau Toli-Toli Palu. Lanjut, Ri. Ya. Konon katanya menurut kesaksian orang yang pernah melihat tempat itu merupakan sebuah kota yang megah baik. Megah bagaimana itu? Dia itu kayak kota metropolitan lah. Wakanda berarti. Yo, mirip-mirip Wakanda. Oke. Betul ini, mirip-mirip Wakanda. Menurut keterangan orang yang pernah masuk ke alam gaib sana. Karena itu bukan cuma 1-2 orang yang sudah pernah ke sana dan berhasil pulang. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Kayak gitu. Terus ini juga sudah banyak TV-TV swasta channel-channel horor itu yang pergi berkunjung ke sana. Kayak apa itu? Tukul Arwana. Apa nama channelnya? Nggak tahu, saya lupa. Oh iya, pokoknya itu. Lanjut. Sama Uka pernah ke sana. Oke. Konon katanya itu Wintira itu sudah ada dari zaman penjajahan baik. Zaman Belanda dan Jepang di sana. Jadi dorang so lama sekali di situ ya? Sudah lama sekali. So ratusan tahun. Sudah. Indonesia saja dijajah 360 tahun. Iya. Mereka sudah ada berarti. Sudah ada. Di Wintira sana itu banyak kejadian-kejadian yang tidak masuk akal lah. Apa itu contohnya? Menurut cerita rakyat, kan di sana itu kan jalan trans tuh. Iya. Jalan trans penghubung provinsi Sulawesi Tengah dengan Gorontalo. Iya. Gitu? Benar. Menghubungkan kabupaten-kabupaten juga. Nah, ini ceritanya pernah di situ ada satu keluarga yang lewat lah naik mobil. Naik mobil. Ini kan itu mobil kan 3 baris. Tempat duduknya 3 baris. 3 baris. Pas lewat. Tapi jangan dulu, ini mobil apa? Kalau Avanza iya 3 baris. Kalau Agya cuma 2. Ya kita katakanlah dia 3 baris lah. Oke, lanjut. lanjut. Mobil Avanza. Terus itu orang lewat situ tuh sekeluarga. Awalnya dia rasa-rasa aman. Ternyata pas sudah lewat itu Wintira, pas dia tengok ke belakang, anggota keluarganya yang duduk di baris belakang itu hilang. Kenapa bisa hilang itu? Ya tahu.
Tiba-tiba saja begitu. Tiba-tiba hilang. Nggak dia lupa di rumah makan. Saya lupa ya kalau siapa tahu kita tinggal di Toboli. Dia tinggal di rumah makan itu dia lupa. Tapi enggak. Serius. Seram ini seram. Tapi serius ini sampai keluarganya tuh cari-cari itu anggota keluarganya. Tapi masa ya kali tuh dia tinggal di rumah makan. Pasti tuh ya kan itu orang tidak duduk sendiri yang duduk di bagian belakang tuh. Ada anggota keluarga yang lain. Iya, benar sekali. Tapi ternyata pas mereka lihat cek ke belakang, kok penumpangnya hilang. Itu, baik. Terus ada juga cerita rakyat. Nggak usah sih, nggak usah dulu cerita rakyat. Di kebun kopi itu kan ada yang namanya proyek abadi. Apa itu proyek abadi? Jadi itu di kebun kopi itu kan jalan trans yang selalu rusak tiap tahun. Benar. Nah, makanya dikatakan proyek abadi karena ada terus proyek di situ. Nggak berhenti. Selesai, tapi ada lagi yang rusak pasti itu karena pegunungan. Nah, itu kan banyak alat-alat berat tuh, Bay. Menurut cerita para pekerja jalan, biasanya itu alatnya malam jalan sendiri, bunyi sendiri, kayak gitu. Bunyi bagaimana dia? Tak menyala sendiri. Tak menyala sendiri, bergerak sendiri. Para pekerja situ bilang. Habis itu sudah begitu saja. Ini tak gantung kali. Tapi maksudnya mereka itu menunjukkan eksistensinya mereka dah. Di situ mereka kasih tahu. Itu orang ada di situ yang macam-macam kalian. Terus ada cerita rakyat. Apa tuh? Bercerita berdasarkan warga setempat dang. Di situ hutan tapi maksudnya ada kampung dang. Iya. Tuh ada kampung warga. Katanya di situ dulu ada salesman datang antar mobil. Tujuannya di titik situ. Tapi pas sampai di situ tujuannya itu tidak ada. Tapi ada yang bawa pesan antarkan ke situ. Mobil itu mobil BMW. Mobil BMW diantar ke kebun kopi. Sepi begitu. Ternyata sebelum ada orderan fiktif ojek online sudah duluan orang. Wintira sudah duluan. Jadi Wintira yang mempopulerkan order fiktif ini. Jadi lucu ini, Bay. Iya, jangan. Kasih seram. Oke, lanjut. Itu mobil terus pas diantarkan itu mobil BMW habis datang ke tempat itu. Terus itu diapakan? Yang dibawa pulang-ulang. Iya, karena tidak didapat tuh yang mau terima tuh. Tapi sudah dibayar. Sudah. Enaknya dibawa ulang lagi mobilnya. Saya nggak tahu itu bagaimana kelanjutannya. Boleh. Terus ada lagi cerita rakyat di sana. Apa itu? Pernah ada seorang mahasiswa yang minta izin ke orang tuanya. Tapi mahasiswa bodoh memang. Kenapa? Masa dia minta izin sama orang tuanya dia mau kawin dengan orang di Wintira? Itu ada cerita awal mulanya kah? Kenapa dia mau kawin sama orang Wintira itu? Saya tidak tahu, Bay. Cuma kalau menurut cerita-cerita yang pernah saya dengar tuh, di Wintira itu kan kota metropolitan. Katanya di sana orangnya makmur. Ini kan kota gaib. Kalau kita ke sana kan kayak kita bergabung dengan mereka sudah tidak susah hidup di dunia. Kayak gitu. Apa yang kita butuhkan di sana ada. Cuman kita jadi bangsanya mereka. Kayak gitu. Hilang tanpa jejak. Terus tapi jadi itu orang pergi. Dia minta izin sama orang tuanya. Dia bilang kata dia doakan saja. Dan sampai sekarang itu orang tidak pulang-pulang. Iya. Dia jadi penduduk Wakanda. Ya. Ibombe. Terus lanjut. Terus sampai sekarang sih itu Wintira itu jadi tempat yang orang nggak bisa sembarangan dang lewat mau orang-orang tuli-tuli bilang andang kajuru-juru gitu. Mesti bawa tabe-tabe lewat. Harus permisi. Sampai sekarang gitu. Di situ. Ada kah DP ciri khas dari orang Wintiranya kah atau apanya kah?
Kalau Bukan ciri menurut khasnya tuh. kalau Misalnya menurut kita ketemu nanti tiba-tiba orang ke Palu ketemu di rumah makan. enggak dong. Itu pasti penumpang kereta dong. Kalau Ketemu tuh di jalan. orang-orang desa yang dekat Winteras itu bilang tuh Ah, sosoknya itu sosok penghuni Winter itu mirip manusia, mirip sekali. sekali. Yang membedakan itu tuh ini tidak ada garis terbelah di bibir, di bawah hidung yang di bibir ada garis terbelah. Siapa tahu habis operasi. Tidak. Orang macam apa yang operasi? Oh, tapi ada juga pernah saya dengar itu. Kan katanya ciri-cirinya tuh enggak ada anunya. Enggak ada apa langit-langit. Ibu ini Oh, itunya. yang terbelah di bibir. Bukan bibir atasnya yang enggak ada. Tidak lah ini. Oh. Yang di bawah hidung yang terbelah ini. Katanya itu yang tidak ada. Di sana. Dan di Winter itu jadi tempat-tempat dulu, saya tidak tahu sekarang ya. Itu banyak tempat-tempat pesugihan itu. Orang minta-minta. Manusia mengemis sama jin supaya dikasihkan harta. Minta-minta nomor togel. Gitu tempat horor di sana. Terus ya layaknya tempat horor banyak-banyak penampakan. Oh, selama ini kau berapa kali sudah lewat di sana? Banyak kali sih, Pak. Lebih 10 kali kan. Iya, lebih. Dan pernahkah mengalami kejadian kayak pas? Alhamdulillah tidak pernah sih. Alhamdulillah tidak. Dan semoga tidak. Terus mau ke Palu nanti. Nggak terus mau coba kan? Janganlah. Jangan. Terus ada apa lagi di sana itu? Adakah cerita-cerita dari orang-orang? Oh iya, dulu ini saya nggak tahu ini betul atau tidak. Katanya tuh Wintira itu luasnya itu sampean, Boy. Sampai di Buol. Luas sekali tuh. Katanya masyarakat. Itu di Buol kan tuh ada namanya apa tuh? Gunung Pogokun. Gunung tertinggi di Buol yang kalau manusia biasa mendaki itu tidak bisa sampai di puncaknya. Wih, dia kalah Everest. Ya, maksudnya ini kelihatan sih, cuman karena saking mistisnya itu manusia biasa itu tidak bisa sampai ke puncaknya gitu. Nah, katanya tuh Wintira itu luasnya itu besarnya itu sampai di Buol. Wow, kayak gitu. Menurut cerita yang beredar di masyarakat. Terus katanya di kota Wintira itu DP rumah-rumah kata terbuat dari emas, emas begitu. Terbuat dari emas. Makanya saya bilang tuh metropolitan sekali gitu. Tidak ada orang miskin di sana. Saingannya Wakanda kan, Wakanda vibranium. Itu emas lah. Ya. Kayak gitu. Kau tapi kau percaya apa? Saya percaya tidak percaya sebenarnya karena belum pernah mengalami. Jadi kalau kau sudah mengalami baru kau percaya? Iya. Tapi kalau kau mengalami terus tidak pulang? Bagaimana mau percaya kalau tidak pulang? Tapi kau alami? Ya berarti meninggal saya. Sama kayak ini. Ada dulu tuh tetanggaku. Dia pergi memancing. Betul ini. Dia pergi. Ini masih ada kaitannya dengan Wintira ya? Tidak ada, cuman memancing aja. Sama-sama mistis. Oke. Lanjut. Dia ini pergi memancing. Kan biasa tuh. Kan saya dulu tinggal di pesisir tuh. Sebelum pindah ke rumah yang baru. Jadi banyak tetangga itu nelayan. Dia tuh dia pamit sama orang tuanya pergi memancing. Kan pakai perahu ketinting. Iya. Cuma dia perginya sendiri. Tapi memang itu kakak itu selalu sendiri dan turun memancing. Nggak heran lah. Maksudnya hal biasa. Hal biasa normal. Dia turun pergi memancing itu sore. Nah, sampai besok sorenya dia tidak pulang. Nah, biasanya tuh orang pergi memancing, pergi sore, pulangnya pagi. Dia itu sampai besok sorenya tidak pulang. Nah, khawatir lah orang tuh. Orang. Jadi dia kasih tahu tetangga-tetangga supaya minta tolong dicarikan. Saya sama nelayan pergi mencari. Nah, menurut keterangan dari tetangganya yang pergi memancing juga hari itu tuh, dia lihat itu perahu ada, istilahnya itu tuh bajangkar. Bajangkar itu kayak, dia bagus turun jangkar di situ, nangkring di sebuah pulau, di depan sebuah pulau. Katanya itu malam dia lihat di situ, cuman tidak bertegur sapa karena cuma dari kejauhan tuh kelihatan. Nah, dilihat situ, makanya dipergikanlah itu pulau dari titik terakhir dari keterangan saksi.
situ. Terus? Nah, di situ pergi mencari sudah masyarakat dengan TNI, Angkatan Laut, hampir seluruh Angkatan Udara, Waduh, Angkatan Laut. Didapat baik, tinggal perahu. kemana orangnya? Nah, orangnya sampai sekarang tidak ada, tidak ketemu. Masalahnya semua HP-nya ada, dompetnya ada, ikan-ikan yang dia mancing ada, semua perahu, bekalnya ada. Nah mungkin dirampok Luffy ya, bajak laut. Anunya ada. Cuman yang yang diherankan tali jangkarnya itu putus. Tapi putus tapi nggak kemana-mana DP perahu. Ya hanyut dari tempat jauhan, hanyut dari tempat terakhir dia, cuman nggak terlalu jauh gitu. Nah gitu. Terus itu sampai beberapa hari tuh, 2 hari dicari tuh dia tidak ketemu. Terus pas hari ketiga kalau saya nggak salah tuh ada juga nelayan yang menyelam tombak ikan, tuh menyelam cari ikan yang memanah di bawah. Nah itu pas dia menyelam, dia lihat ini sosok ini ada di bawah laut, hanya hilang ini, jasadnya di bawah laut. Jasadnya ada di bawah laut. Nah makanya dia langsung naik ke perahunya, dia melaporkan Angkatan Laut tuh untuk dievakuasi. Ya. Nah pas itu tim pencari itu dengan saksi mata ini ke titik yang dia maksud tuh, yang dia tuju, itu jenazahnya sudah tidak ada, hilang dan sampai sekarang tidak ditemukan. Serem. Jadi saya percaya dengan adanya makhluk gaib dan tempat-tempat gaib, kayak ada dimensi lain gitu. Benar sekali, benar. Kau ada pernah dengar Masa sih punya pengalaman? Belum ada sih untuk saat ini. Belum ada juga cerita-cerita. Nantilah, nggak tahu kapan. Jadi buat teman-teman pendengar podcast Binte yang punya cerita-cerita horor, punya pengalaman-pengalaman mistis, boleh tulis di kolom komentar, nanti kita bacakan. Atau langsung kirim ke DM Instagram podcast Binte. Sebenarnya sudah ada sih, cuma nggak ada anunya, nggak ada postnya, postingannya. Kalau mau langsung DM ke @bayutriharyanto atau @Fandi_aras, Fandi_aras, atau bisa ke @podcast Binte juga, nggak podcast.binte. Memang tapi belum ada postnya, belum ada feednya. Nanti kita oke. Sudah ada cerita. Oke. Habis cerita, nanti kita lanjut. Oke. Sekian podcast Binte untuk hari ini. Sampai jumpa di episode seram lainnya. Dadah.